Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Irma Putri, jurusan PGMI semester 8 dengan NIM 1730111027. Mahasiswa PPL Yayan Batu Sangkar di SDIT Masjid Raya Lantai Batu. Inilah video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, teacher. How are you this morning? I'm fine, and you? I'm very well, thank you. Baik, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, silakan siapkan terlebih dahulu ya. Kita siapkan lagi ya. Siapa yang biasanya siapkan? Silakan siapkan. Bersiap, siap. Bersiap, siap. SDIT Masjid Raya Lantai Batu. Anak soleh dan solehah, generasi Qur'ani penerus harapan Bangsa. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Pada doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Lanjut lagi kita murojaah hafalan. Kira-kira surat apa yang hafal sama antum? Surat Al-Maun hafal? Hafal. Ayo kita coba. Mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, kita setelah selesai murojaah, sekarang Ustazah mau tanya dulu sama antum. Siapa yang pagi tadi ada sholat subuh? Tunjuk tangannya. Kenapa nggak sholat subuh antum, nak? Telat. Telat bangunnya antum? Ada sholat, cuman si Rafa. Raihan aja yang belum. Sholat subuh. Yang kemarin hari Kamis, turunkan tangannya. Yang kemarin hari Kamis ada puasa? Siapa? Nggak ada. Antum puasa, bagus. Udah. Besok jangan lupa sholatnya lagi ya Rehan ya. Sekarang kita lanjut lagi ke pembelajaran tema 7 tentang apa? Perkembangan teknologi. Sebelum Ustazah
memasukkan materinya, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama apa? Menjelaskan cara menyelamatkan diri di dalam aktivitas air. Nanti Ustazah akan jelaskan caranya, bagaimana sih caranya menjaga keselamatan diri antum saat antum berada di dalam air. Lanjut, yang terakhir itu menemukan kemampuan khusus yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nanti antum juga akan diberikan teks, kita cari sama-sama apa saja sih kemampuan-kemampuan yang ada di dalam masing-masing orang di dalam teks tersebut. Nanti Ustazah kasih ya. Baik, kita mulai. Masih semangat? Masih semangat? Yuk, kita mulai ya. Yang pertama itu, masih ingatkah antum bagaimana cara menjaga keselamatan diri ketika berada di kolam renang? Masih ingat? Apa yang pertama? Memakai pelampung bagus. Apa lagi? Mematuhi aturan bagus. Apa lagi? Oke, mari kita ulas sama-sama ya. Yang caranya, upaya yang dilakukan untuk menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di dalam air. Yang pertama yaitu menggunakan pelampung. Menggunakan pelampung itu seperti apa? Antum tahu pelampung itu kayak apa bentuknya? Mana dia? Ini dia kan? Berenang pun masih belum bisa, belum lihai. Terus antum berenang sendiri-sendiri. Nanti sama siapa antum minta tolong kan? Jadi itu upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Apa aja yang pertama tadi, Nak? Satu? Menggunakan pelampung. Yang kedua apa? Melakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Yang ketiga apa? Berlatih berenang di kolam yang dangkal itu, Aska. Nampak ada Aska? Ayo lanjut. Tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Baik, kita lanjut. Seringkah antum menggunakan telepon untuk berkomunikasi? Sering? Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Lah, alat komunikasi lisan apa dia? Mulut. Contohnya berbicara. Kalau alat komunikasi tulisan apa dia? Tuh, seperti surat. Jadi, Nak, surat ini sudah mengalami perkembangan. Apa saja bentuk perkembangannya? Mari kita lihat ya. Paragraf terakhir, siapa yang mau baca? Yang udah, silakan. Baik. Nah, maksudnya di sini apa, Ustazah? Maksudnya di sini perkembangan dari alat komunikasi ini sudah sangat berkembang. Dulunya apa? Dulunya berupa surat. Sekarang sudah berupa surel. Tanyalah, apa tuh surel, Zah? Kepo lu. Surel. Apa dia surel tuh? Surat elektronik. Dah. Surat elektronik kalau dulu hanya berupa surat saja kan? Ini dia. Hanya berupa surat. Oke. Kalau dulu sebelum ada surat pakai daun apa, Nak? Pakai daun lontar, bagus. Sekarang kan sudah berupa surat. Nah, surat ini di abad berapa tadi? Di abad 21 sudah berkembang menjadi surel. Email ini bisa berupa berkirimkan apa dia? Data penting, berupa data dia ya, berupa data dia. Apa saja itu bentuk datanya, Zah? Seperti mengirim foto, mengirim apa lagi? Mengirim video. Kalau antum tidak sering melihat ini, nah ini pasti sering antum nih. Lihat. Apa dia nih?
mengirim apa aja dia, Nak? Mengirim pesan suara, bagus. Mengirim apa dia lagi? Mengirim video, bagus. Mengirim apa lagi? Mengirim kata-kata, bagus. Alat komunikasi sudah berkembang. Saat antum berkomunikasi, baik berupa surat ini maupun berupa alat elektronik pasti memiliki adab. Pasti memiliki adabnya, iya kan? Bagaimana adab berbicara antum baik di komunikasi via media atau via online maupun offline. Kalau misalkan misalnya antum berkomunikasi di WhatsApp, di email ataupun di surat pasti memiliki juga adabnya. Sesuai dengan surat apa kira-kira? Surat Al-Ahzab ayat 71 sampai 72. Siapa yang mau membacakan? Siapa yang membacakan artinya? Silakan. Jadi maksudnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatakanlah perkataan yang benar. Dah, sekarang Ustazah kasih antum sebuah latihan. Silakan kita cari sama-sama ya di depan. Lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi yang berupa teknologi. Kita cari sama-sama, oke? Yang pertama, apa? Surah ini termasuk teknologi tidak? Iya? Iya termasuk teknologi dia? Daun lontar berupa teknologi dia? Tidak kan? Memakai teknologi membuat daun ini? Tidak. Tunggu sebentar ya. Dah, baik kita lanjut lagi ya. Sampai mana tadi? Sampai daun lontar. Daun lontar ini termasuk teknologi tidak? Tidak. Kalau pesan singkat SMS? Iya, bagus, pintar. Sedangkan surat termasuk teknologi komunikasi? Tidak. Kalau ponsel? Iya. Apalagi amplop termasuk teknologi kah dia? Tidak. Kalau komputer? Iya. Apalagi internet termasuk teknologi? Iya. Kalau buku? Tidak. Bisa antum membedakan itu antara produk yang teknologi dan tidak teknologi bisa? Bisa dibedakan, Nak? Aska bisa? Bisa, Aska? Lanjut. Kita lagi ke sekarang Ustazah minta antum untuk menemukan kalimat utama. Dah. Antum melihat, temukanlah ringkasan teks tentang alat komunikasi. Antum buka buku antum, buku tema antum halaman 144 ya. Buka buku temanya halaman 144. Udah dibuka bukunya? Dah. Ustazah terangkan sebentar ya, duduk dulu, Nak. 144 buku temanya. Antum lihat teks tentang alat komunikasi tulisan itu, antum buat ringkasan atau temukan kalimat utamanya ya. Kalimat utama dari tiap paragraf. Antum udah bisa kan menemukan kalimat utama dari setiap paragraf? Sudah kan? Oke. Silakan cari dulu. Yang kalimat utamanya saja ya. Apa aja kalimat utama, nggak usah panjang-panjang, yang mana kalimat utamanya yang setiap paragraf itu menurut antum. Itu nanti bisa saya terangkan. Udah selesai? Udah kita bahas lagi, Nak? Oke. Kira-kira
ringkasannya tentang kalimat utama dari teks alat komunikasi tulisan itu apa aja? Coba lihat, sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ini paragraf 1. Sekarang yang terakhir, paragraf terakhir. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Lah itunya yang paragraf 4. Baik, next kita lanjut. Baik, kita lanjut lagi ke teks berikutnya. Siapa yang mau membacakan? Tunjuk tangannya. Tunggu dulu. Ya, kita baca satu per paragraf ini ya. Ini. Siapa yang mau? Oke, tunggu. Silakan dulu Virus. Silakan baca yang pertama. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau membaca? Yang lain. Mana nih yang lain? Ayo, silakan. Fokus ke saja dulu. Lah, Siti. Siti tadi apa dia? Siti tadi apa tugasnya, Nak? Apa saja kemampuannya? Mencari informasi di internet. Dayu mau ngapain dia? Gayu akan baca-baca. Gayu akan Silakan antum buka buku antum halaman 147. Sekarang 147. Dah, itu teksnya. Silakan antum buat isiannya yang tadi saya bilang. Temukan kemampuan khusus yang dimiliki masing-masing orang pada teks bacaan. Nah, silakan lihat. Siti apa dia tadi? Siti apa dia tadi dibacanya? Siti apa dia tadi? Ngerti SK? Ini dia, Nak. Ya, di situ, buat. Ini dia. Lihat kemampuan khusus yang dimiliki masing-masing orang. Lihat namanya. Siapa namanya yang ditanya? Siti. Ngapain dia? Di internet. Berarti kemampuan khusus Siti itu mencari di internet. Kalau Dayu dia ngapain? Di buku majalah. Berarti antum buat situ. Buat situ contohnya satu seperti ini. Nih. Siti apa tadi? Mencari informasi di internet. Antum buat seperti itu, Aska. Kalau Dayu mencari informasi dari buku dan majalah. Antum cari lagi. Tani apa kemampuan khususnya? Antum baca di buku tuh, di teks tuh. Bisa apa? Hah? Udah, tunggu dulu ya, Nak. Bisa? Lani akan menelpon, betul. Menelpon pamannya. Benny lagi. Antum cari Benny, Udin, dan Edo. Ngapain dia? Baca Raihan. Yang Benny ngapain dia? Ada di buku tuh. Siapa yang udah siap? Silakan tunjuk tangannya dulu. Oke, 4 orang lagi yang belum. Ayo semangat, cepat. Gazi yang mana lagi? Yang Benny, Gazi lagi. Si Gazi udah sampai. Benny sama Udin lagi dia. Tinggal si Edo. Ayo buruan Rehan, kamu aja lagi. Udah.
dah. Ayo Rehan. Tunggu dulu ya sayang. Kita bahas lagi? Oke, mari kita bahas sama-sama. Lah, perhatikan jawaban antum. Perhatikan jawaban antum. Oke? Oke, bisa fokus ke depan semuanya? Baik, kita mulai. Virus duduk baik-baik, nak. Dah, temukan kemampuan yang dimiliki masing-masing orang pada teks bacaan. Baik, Siti, apa kemampuannya, nak? Mencari informasi di Oke. Lanjut. Kalau Dayu ngapain dia? Mencari informasi dari buku dan majalah. Kalau Lani tadi menelpon pamannya yang Pamannya yang pengertian Oke. Benny lagi. Benny ngapain dia? membuatkan Benny ngapain? gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Oke, lihat jawabannya ya, betul atau salah? Nih, lihat dulu. Nah, membuat gambar dan hiasan pada ringkasan. Kalau Udin? Enggak apa-apa. Karena membuat gambar dan hiasannya Enggak apa-apa. Kalau Udin ngapain dia? dari ringkasan informasi. Sama jawabannya? Sama jawabannya sama yang di depan enggak? Sama. Kalau Edo ngapain? Menulis disebut Apa isinya sama Gazi? Edo apa isinya sama Gazi? Apa Gazi? Edo. Dah, kita lanjut lagi. Ya. beda. Nah, apakah kemampuan setiap orang itu sama? Tidak. Silakan antum cari dulu sebentar yang 2 sama 3. Nanti kita tunggu dulu. Apakah kemampuan setiap orang itu sama? Beda-beda. Contohnya siapa tadi? Contohnya tadi si Siti, si Dayu. Siapa lagi? Udin. Apakah setiap kemampuan dari dirinya itu sama, nak? Tidak. Kalau Siti tadi apa dia? Ciri informasi. Kalau si Dayu ngapain dia tadi, nak? Ngapain dia virus Dayu tadi? Di buku dan di buku majalah. Jadi itu membuktikan bahwasannya kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Lah, yang ketiga lagi yang terakhir. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Betul. Ada lagi virus apa isinya sama virus? Perbedaan setiap orang. Bagus virus. Apa lagi Gazi? Apa isinya sama Gazi? Menghargainya. Good job. Yang lain? Menghargainya sopan, bagus. Kalau antum? Menghargainya dan sopan. Kalila apa isinya? Menghargai. Tidak. Menghargainya. Dah, itu tadi kita sudah belajar tentang apa aja kita tadi, nak? Tentang alat komunikasi. Yang pertama dulu. Yang pertama tadi kita belajar apa? Tunggu. Sebelum alat komunikasi tadi kita belajar tentang cara kita belajar tentang upaya. Apa aja tadi yang pertama yang kita bahas? Yang pertama tadi upaya menjaga diri atas. Apa aja tadi yang pertama kata Zaza? Menggunakan pelampung. Apa lagi? Lakukan pemanasan agar tidak cedera. Bagus virus. Terus apa lagi? Terus kita belajar apa lagi tadi? Alat komunikasi kan? Alat komunikasi email. Apa lagi? Berubah WhatsApp. Terus sosial
sosial media yang lain apa contohnya lagi? Facebook, Instagram, bagus. Dah. Dan yang terakhir tadi kita belajar tentang bahwasannya kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Jadi sikap kita untuk menghargai perbedaan atau menghargai keragaman itu dengan cara menghargai dan menghormati. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca doa. Silakan tutup bukunya. Silakan lipat bukunya. Ya, pegang sama antum dulu. Doa bersiap dulu. Bersiap, siap. Bersiap, siap. SDIT Masjid Raya Lantai Batu. Anak soleh dan soleha. Generasi Qur'ani. Penerus harapan bangsa. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.